Baik, sekarang masuk ke dalam bab berikutnya, brokenness. Buku 2 tentang brokenness ini tahapan yang ngeri-ngeri sedep. Tahapan yang ngeri-ngeri sedep. Kenapa yang dibahas brokenness? Apa itu artinya brokenness? Kita akan mengenal pengajaran ini di buku 2 dan buku 6 ya, lanjutannya. Kehancuran, pembungkus roh. Sebetulnya ini nanti diterjemahkan demikian, agar manusia batiniahnya yang hidup. Mari kita masuk ke dalam subbahasan, manusia lahiriah dan batiniah. Lambat atau cepat, seseorang yang hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus akan menyadari juga bahwa sekalipun ia telah melayani Tuhan, sekalipun sudah mengalami pelayanan pelepasan dan hidup dalam pengakuan iman, masih juga ada semacam kendala dalam pergaulan dengan sesamanya. Sehingga orang lain menyentuh manusia lahiriahnya dan bukan manusia batiniahnya. Manusia batiniah bersifat rohani dan manusia lahiriah bersifat daging. Jadi manusia batiniah bersifat rohani dan manusia lahiriah bersifat daging. Tabiat daging masih sesekali muncul juga keluar. Catatannya ini ya, meskipun kita sudah lahir baru, ya, tabiat daging, jadi kita mesti dengan rendah hati ya, kita mesti bilang bahwa tabiat daging masih sesekali muncul juga keluar. Nah, teman-teman ini yang mesti kita harus akui ini memang masih ada dalam diri kita. Nggak apa-apa, namanya juga bertumbuh ya. Jadi kalau ada orang yang lebih rohani dibanding kita bilang, "Oh kedagingan, oh pikiran daging, itu daging." Biarkan, nggak apa-apa. Ya kita mesti rendah hati, kita masih punya yang begituan. Kalau dia masih punya nggak Pak? Masih punya juga, cuman nggak diakui. Ya, Tuhan hendak memakai orang percaya yang manusia batiniahnya telah terlepas untuk menjamah orang lain dan menghasilkan buah yang lebat. Bila seseorang menjamah manusia jasmania Anda, mereka mungkin terpesona dan terkagum-kagum akan kepandaian, bakat, kefasihan Anda bicara. Tapi bila orang menjamah manusia rohaniah Anda, mereka akan memperoleh hidup yang memulihkan, mengubah dan menumbuhkan roh mereka. Jadi ini pelakunya antara si hamba Tuhan dan orang yang dilayani. Dua-duanya sama dalam kondisi yang dihancurkan juga ya. Dihancurkan apanya? Dagingnya sebetulnya. Nah, untuk memasuki hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang sebenar-benarnya, seseorang harus mengalami proses kehancuran seperti ini. Masing-masing hamba Tuhannya dan masing-masing yang dilayaninya menyentuh rohani masing-masing. Ya. Dengan demikian Roh Kudus akan bebas memimpin Anda kemana Ia mau. Nah, teman-teman, ini pengajaran yang memang lebih dalam, lebih ngeroh. Ini yang rohnya sini, berupa perubahan tabiat daging kepada manusia rohani. Nah, teman-teman mengerti, ini yang kita dapatkan untuk kepentingan menjamah jiwa-jiwa di luar sana agar mereka jiwa-jiwa di luar sana juga menjamah roh Allah dalam diri kita, manusia rohani kita. Jadi kalau memang manusia daging kita yang mereka lihat, berarti itu sebetulnya sedang kita munculkan kedagingan kita ya, kepandaian kita, kefasihan kita bicara, dan orang-orang bisa terkagum-kagum akan hamba Tuhan yang demikian. Tapi sebetulnya sama sekali nggak ada pemulihan apapun. Baik dari hamba Tuhannya sendiri maupun dari orang yang dilayani. Sama sekali nggak ada pemulihan. Hanya sebatas menjamah di wilayah jasmaniah saja. Tidak pernah manusia rohaninya. Nah, mari kita lihat ayatnya 2 Korintus 4 ayat 16. Silakan Ibu Mundi tolong dibaca. Iya, Pak. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Ya, makasih Bu Mundi. Ini yang membedakan antara manusia lahiriah yang dilahirkan dari Adam, benih Adam, siapapun mereka itu yang dilahirkan dari benih Adam, sebelum mereka lahir baru dan terima Tuhan Yesus, mereka adalah manusia lahiriah. Namun, bedanya manusia batiniah dengan manusia lahiriah adalah manusia batiniah adalah mereka yang memiliki roh Kristus ketika mereka lahir baru
Dan memang ada benih ilahi yang membuat manusia batiniah ini muncul ketika roh Kristus dan roh manusia itu yang lahir baru itu menyatu, dipimpin, dibaptiskan oleh Roh Kudus. Ya lewat kelahiran baru ya, dibaptis oleh apa? Penenggelaman kesadaran. Saya nggak bilang penenggelaman artinya mesti ditenggelamkan ya. Saya nggak bilang itu karena ini berupa satu bentuk mungkin banyak orang nggak percaya, banyak orang bertengkar di situ. Saya mau bilang penenggelaman kesadaran seseorang ke dalam diri Kristus oleh baptisan kelahiran baru. Oke, ini ada dua macam manusia lahiriah dan manusia batiniah, gitu ya. Galatia 3 ayat 3. Silakan Olin. Ayat 3 ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maka kamu sekarang mengakhiri di dalam daging. Ya, makasih Olin. Ini mulai dengan roh tapi mengakhiri dalam daging, ini yang menyebabkan kita bisa mengerti, ayat ini bisa mengerti isinya tentang seseorang yang lahir baru masih punya pikiran daging. Kenapa? Karena pada akhirnya orang yang demikian masih berpikiran daging terus-menerus akan jatuh ke dalam dosa juga pada akhirnya, ya. Jadi daging tetap membuat seseorang ada dalam perbudakan dosa dan maut meskipun udah lahir baru sekalipun. Oke, jadi setiap orang lahir baru masih punyakah pikiran daging? Masih sesekali muncul. Pak, kapan beresnya? Nanti ini kan belum beres. Ya. Galatia 6 ayat 8. Silakan dibaca oleh boleh Ibu Marta lagi di jalan ya? Ya bisa kalau gitu ya. Jangan baca nanti. Bisa, Pak. Oh bisa. Oh boleh silakan. Silakan kalau gitu. Jadi penumpang. Jadi penumpang, Pak. Oh penumpang. Silakan. Ya. Galatia 6 ayat 8. Itu ya, Pak? Betul Bu, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Makasih Bu Marta, safe trip ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, jadi ini ayat mengenai bagaimana seseorang yang memperlakukan tuntunan, baik itu tuntunan daging maupun tuntunan roh, ya. Seseorang yang dalam daging tentu saja mengikuti tuntunan kedagingan, pikiran-pikiran daging dalam pikirannya, dalam pikiran ya. Dan kemudian ngedrive dia masuk ke dalam perbuatan daging yang akhirnya kelak akan menuai kebinasaan dari perbuatan dagingnya itu. Sedangkan manusia roh ketika menabur dalam roh, melakukan tuntunan Roh Kudus dan melakukan langkah iman, orang tersebut akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ujung-ujungnya hidup yang kekal. Artinya apa, Pak? Artinya dalam tuntunan roh itu kita diubahkan senantiasa agar yang munculnya lebih dominan adalah hidupnya Kristus yang berlimpah-limpah itu. Makanya ketika kita memanifestasikan Kristus yang hidup berlimpah-limpah itu, maka pada akhirnya kita akan menuai hidup yang kekal dari tuntunan roh itu sendiri. Oke, jadi kesempurnaan didapat ketika kita ngikutin step by step-nya tuntunan Tuhan, dan step by step-nya itu dalam keadaan sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan didapatkan dari pengorbanan Kristus di kayu salib yang menuntaskan semua tuntutan hukum Taurat di dalam tubuhnya. Hingga kita sekarang dituntun oleh Roh untuk menggenapi tuntutan Taurat itu dengan tuntunan Roh. Nah, kita udah bahas itu, tuntutan dan tuntunan, beban dan kuk. Oke? Jadi kita yang mengikuti tuntunan Roh pasti sempurna. Pasti, nggak mungkin tidak. Nggak mungkin berbuat dosa, Pak. Pasti nggak mungkin berbuat dosa. Ya. Galatia 5:19. Silakan dibaca oleh Ibu siapa? Ibu Yohana ada? Oke, Ibu Dina ada? Ada, Pak. Silakan. Terima kasih Bu Dina. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke, saya coba untuk menjelaskan ini ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu, nanti kita udah tahu ya. Perbuatan daging, saya coba begini, saya coba membuat teman-teman bisa melihat. Perbuatan daging, saya highlight. Oh, nggak bisa. Bisa. Nih. Nah ini, perbuatan daging, saya coba gini ya, sementara kok. Ini, perbuatan daging membuat ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ada di mana? Sekarang ini ada dalam kerajaan Allah di dunia ini. Ketika kita menerima Kristus. Seorang yang menerima Kristus, ia dibukakan tentang kerajaan Allah. Tapi dengan perbuatan daging yang ia lakukan dengan pikiran-pikirannya, ia membuat kerajaan Allah itu nggak kelihatan. Jelas teman-teman? Jadi satu saja perbuatan daging, misalnya kita contohkan percabulan, nggak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Satu aja nggak bisa, kan satu aja melakukan pelanggaran demikian membuktikan dia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kecemaran, nggak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Hawa nafsu, punya keinginan yang berlawanan dengan keinginan roh, sama. Satu aja itu menyebabkan satu orang yang demikian punya satu saja itu menyebabkan orang tersebut melanggar keseluruhan apa yang telah ada dalam tuntutan hukum Taurat. Oke. Nah, Pak, buktinya ada misalnya seseorang yang sudah peka dunia roh. Dia sudah pelayanan kelepasan, pelayanan pendoa pelepasan. Misalnya, bukan di RT, bukan, misalnya di tempat yang lain. Tapi ngomongnya sompral sini-sini Pak, ngomong binatang, tapi kok ada kuasanya gitu ya. Ya, mungkin tampaknya penuh dengan kuasa, tapi terbatas kuasanya. Karena yang ia punya bukan tuntunan roh, bukan kekuatan dari Roh Kudus, tapi sekedar urapan saja. Apakah semua orang bisa punya? Semua orang bisa punya. Loh, orang di luar Kristen pun punya urapan. Itu Adam ketika punya keturunan, apakah Adam itu keturunannya hanya orang Israel aja? Enggak, ada orang di luar Israel juga. Di luar Yahudi juga, di luar Kristen juga. Ya teman-teman. Apakah mereka punya urapan? Punya. Dapat dari mana? Dari Adam. Ya, jadi teman-teman satu saja ini membuktikan bahwa membuat mereka tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mungkin punya kuasa tapi terbatas dalam segala sesuatu. Sampai sini teman-teman Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan? Selamat datang di jam 5. Ibu Sinar, Ibu Yohana, Ibu Helvi, Ibu Ari, selamat sore, selamat malam semuanya. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Silakan. Pak, saya Pak, Boleh itu Pak, ya. mohon diulang yang tentang manusia batinnya, malah lahiriah perbedaannya apa? Terima kasih Pak. Manusia lahiriah itu mereka yang dilahirkan dari benih Adam. Tok gitu ya. Semuanya manusia itu punya manusia lahiriah yang kelak akan berubah jadi debu tanah kembali. Cuman gitu aja makhluk biologis. Nah, manusia batiniah adalah mereka yang sudah dilahirkan baru oleh Kristus. Dan dengan menerima Kristus, mereka semua menerima kelahiran baru hingga mempunyai roh Kristus dalam diri mereka. Dan Roh Kudus membaptiskan orang ini masuk ke dalam pribadi yang baru, benar-benar baru. Namanya manusia rohani atau manusia batiniah. Gitu Bu Marta. Bedanya itu. Tadi yang menyentuh manusia batiniahnya itu apa? Itu bagaimana tadi Pak yang Nah, pertama? nanti itu pembahasannya di sub yang kedua. Oh ya, oke. Terima Ya. kasih Pak. Ini kan baru bedanya manusia lahiriah dan manusia batiniah. Nah, di bawahnya nanti ada keterangannya sub yang kedua. Oke. Baik Pak. Oke, ada lagi yang lain silakan. Tidak ada ya. Oke. Jadi tadi jelaskan bahwa ada manusia lahiriah dan manusia batiniah. Manusia lahiriah adalah manusia yang tidak pernah lahir baru. Manusia batiniah adalah orang yang sudah lahir baru.
pertanyaannya berikutnya, urayanya adalah apakah manusia rohani itu langsung menjadi manusia rohani sepenuhnya seperti Kristus? Belum, ya. Karena tindakannya kemudian membuktikan apakah dia dituntun oleh kedagingannya atau oleh tuntunan roh. Kalau seseorang itu dituntun oleh kedagingannya, ya akan binasa juga. Tapi kalau ia mengalami tuntunan roh dan dia nurut, maka ia akan menuai hidup yang kekal. Ya, satu aja perbuatan daging membuktikan bahwa orang itu dituntun oleh daging. Misalnya apa? Egosentris, roh pemecah, iri hati, pesta pora, perseteruan, sihir, penyembahan berhala. Keinginan. Orang itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi nggak bisa mendapatkan hidup Kristus. Ya, tapi kan ada juga Pak yang ya mempunyai urapan. Urapan beda dengan hadirat Tuhan. Diberikan urapan tapi tanpa hadirat Tuhan, tanpa hadirat Roh Kudus. Gitu teman-teman. Oke, itu jelas ya. Sekarang kita masuk ke dalam sub yang kedua, penghalang pertumbuhan rohani. Nah, kesombongan, keras hati, mudah tersinggung, ini yang kemudian terjadi di antara para orang-orang rohani. Orang rohani itu ada yang lebih rohani, ya, hingga jadi pengajar, menjadi gembala, menjadi panutan orang rohani yang lain. Nah, di antara orang rohani ini meskipun ada kesamaannya, semuanya sama rata sebetulnya ya. Namun dalam pertumbuhan tentu saja seseorang ada yang lebih tinggi tingkatannya, ya, lebih mengenal pengertian, lebih mengenal pengajaran, maka ia kemudian memberikan tuntunan kepada orang-orang yang lain, sama-sama rohani. Namun, ya, dalam hubungan antar sesama ini terjadi yang namanya pergesekan-pergesekan, betul? Ini yang saya coba bahas ini pertanyaan dari Bu Marta ya. Misalnya kesombongan, meskipun orang rohani tidak lepas dari kesombongan, pasti ada saja. Keras hati pun pasti ada, sedikit atau banyak itu terserah dia oke apa enggak. Mudah tersinggung, ada. Orang rohani, orang yang menjadi gembala, orang yang punya pengajaran, misalnya saya, misalnya gampang tersinggung misalnya. Ada, bisa juga terjadi seperti itu. Meskipun semuanya dalam koridor manusia rohani. Nah, kesombongan, keras hati, mudah tersinggung adalah hal-hal yang kita tahu jelas tidak baik dan tak dapat dibenarkan. Namun, kadang-kadang pikiran baik, gagasan positif, bakat-bakat, dan kemampuan lahiriah lain yang nampaknya positif tapi berasal dari daging juga menjadi penghalang keluarnya roh Anda. Ingat, penghalang keluar roh kita itu berdasarkan dari manusia lahiriah kita yang lama yang masih hidup. Jiwa, pikiran, tabiat, dan keinginan yang mencengkeram kita. Itu menghalang keluarnya manusia roh kita. Tidak heran kalau ketemu dengan orang lain yang sama-sama rohani atau yang sama-sama sesama tapi di luar orang Kristen. Jadinya malah berantem. Ada yang nggak cocok satu dengan yang lain. Saya sama dia nggak cocok Pak. Kenapa? Pokoknya nggak cocok aja. Kenapa? Karena ada kesamaan manusia lahiriah yang masih dipunyai oleh orang itu diantaranya adalah misalnya kesombongan. Oh dia lebih sombong Pak daripada saya. Jadi sombongnya kalah sama orang itu, jadi sebel gitu ya. Kebanggaan akan nama baik keluarga, kebanggaan garis keturunan, kebanggaan kepada pendidikan yang baik. Seringkali juga perlu diproses dihancurkan manusia lahiriahnya, kedagingannya, karena Allah ingin kita hanya bangga akan Yesus dan kasih-Nya saja. Jadi pergesekan antar orang Kristen terjadi karena ada manusia lahiriahnya yang lebih dominan dibanding manusia rohaninya. Baik itu seseorang yang di atas sebagai hamba Tuhan, pengajar, pengkhotbah, penginjil, ataupun jemaat yang secara umum sama. Ya, jadi kalau sama-sama saling pergesekan dan sama-sama tidak mau kalah, berarti ini ada pikiran dan kedagingannya. Pikiran kedagingannya masih hidup. Muncul keluar lagi manusia lahiriahnya. Jelas ya? Nah, perumpamaan penabur juga berbicara tentang semak belukar yang menjadi penghambat pertumbuhan benih firman dan menghambatnya pula untuk menghasilkan buah. Jadi
Salah satu penyebab mengapa banyak pergesekan-pergesekan di antara orang Kristen karena perumpamaan penabur bicara tentang semak belukar. Ini yang tanah yang ketiga ya, yang menjadi penghambat pertumbuhan benih firman dan menghambatnya pula untuk menghasilkan buah. Ada pertumbuhan, tapi dihambat, ya, nggak bisa berbuah lebih banyak. Lukas 18 ayat 9. Silakan dibaca oleh Ibu Ari. Bisa baca, Bu? Tentu bisa. Ibu Ari ada? Lukas 18 ayat 9 ya, Pak. Terima kasih. Dan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Amin. Ayat ini luar biasa membuat kita bisa mengerti ya. Oh, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Tahu nggak ini siapa? Yang terjadi pada diri siapa? Pada diri Elia kemarin. Yang saya pernah cerita ya. Bahwa dia ternyata dia tidak lebih baik, tidak lebih benar dari leluhurnya. Dia ingin membuktikan dia terbaik. Gagal juga. Nah, Elia pun ngalamin itu. Oke? Dan memandang rendah semua orang lain. Nah, saya nggak bilang Elia memandang rendah yang lain, nggak semua. Nggak semua dia pandang rendah ya. Tapi dengan dia mempunyai keinginan untuk berbuat lebih benar dibanding orang lain, berarti ini ada keinginan dari egosentrisnya untuk dia berambisi jadi orang yang lebih baik dibanding leluhurnya. Dan Yesus mengajarkan kita pada sore hari ini. Yesus mengatakan perumpamaan ini ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain memungut cukai. Ya, jadi dia membedakan sebagai pengajar, dia melihat untuk orang lain melihat bahwa ada orang yang mau berdoa berhadapan dengan Tuhan, yang satu Farisi dan yang lain memungut cukai. Intermezzo sebentar. Wah, teman-teman, ada kabar gembira. Kalau teman-teman dituntun Tuhan, diberikan berkat oleh Tuhan, dan dipercayakan oleh Tuhan agar kita semua misalnya mendapatkan kesempatan ke Tanah Suci di Yerusalem. Nah, kalau punya tuntunan Tuhan ke situ dan punya Tuhan sediakan juga uangnya, mari teman-teman kumpulkan ya, nanti nabung ya. Rencananya saya dan istri akan ke Yerusalem bulan Mei tahun depan. Nah, jadi teman-teman ada yang mau ikut? Yuk ikut. Jadi ada salah satu tur kenalan kami yang menawarkan, "Tuh, Bapak mau jadi pembimbing rohani nggak ke Israel? Nanti kami buka termin. Bapak maunya kapan? Tahun depan. Oke, bulan apa?" Dikejar gitu kan jadi saya nggak bulan apa ya? Bulan Mei deh, saya bilang gitu ya. Kenapa bulan Mei? Itu musim dingin. Musim dinginnya ya sejuk lah gitu, nggak panas. Di Timur Tengah kan panas, tapi ini musim dingin, Mei. Jadi bulan Mei, awal bulan, rombongan dari Jakarta, ngumpul di Jakarta maksudnya ya, akan pergi ke Yerusalem. Nah, mudah-mudahan teman-teman di FFG atau teman di RTM, bila memang Tuhan berikan berkatnya, diberikan kesempatannya, silakan daftar ya. Jangan ke saya, nanti yang urusan pendaftarannya itu nanti ada di Tour and Travel-nya. Nanti tunggu kabar berita selanjutnya dari saya ya. Saya nggak terima duit ya. Silakan nanti teman-teman nabung dulu di teman saya yang di Jakarta ini, Tour and Travel ini, dan sesegera mungkin kalau belum punya paspor, kalau Tuhan berikan kesempatan, silakan lengkapi paspornya, dan juga kemudian kalau Tuhan berkati diberi kesempatan untuk ke sana, silakan nabung ya, dan kita akan ngalamin langsung napak tilas dan bagaimana tanah atau udara yang pernah Tuhan Yesus hidup di muka bumi ini di Yerusalem. Wah, saya antusias sekali ketika kemarin kami rapat, "Yuk kita ke Yerusalem." Aduh, oke. Saya tahu, saya belum pernah menginginkan ini. Saya belum pernah menginginkan ini. Tidak ada satupun ada di hati saya untuk pergi ke sana, tapi ketika Tuhan taruh di hati saya untuk pergi,
saya mau. Dan saya mau merespon. Meskipun paspornya belum ada, tapi saya mempersiapkan itu semua. Nah, teman-teman, bagi yang tertarik silakan ya, persiapkan diri kita, terutama hati kita, karena kita semua masuk ke travel yang bukan untuk karya wisata atau pariwisata, tapi true travelnya ini prophetic ministry. Oh, jadi di sana kita benar-benar mendapatkan pelayanan yang prophetic. Tidak ada yang namanya foto-foto pariwisata, ada foto-foto tentu saja, tapi tidak ada yang bersifat seperti main-main aja Pak gitu. Enggak. Ini benar-benar ibadah. Jadi teman saya yang True Travel ini mempercayakan ini kepada saya sebagai pembimbing karena beliau tahu saya melayani teman-teman di FFG ini dan punya potensi untuk lebih mengalami Tuhan di sana. Oke, kira-kira jumlahnya $2.800. Kira-kira ya. Karena kurs dolar hampir setiap hari berubah-berubah. Nanti kalau masuk DP-nya 10 juta misalnya begitu, nanti sisanya tinggal dikalkulasikan berapa sisanya, nanti dikasih tahu berapa gitu jumlah yang pelunasan menjelang kepergiannya. Ya, doa dulu ya teman-teman Bapak Ibu sekalian, nanti kalau memang diizinkan pergi tentu Tuhan sediakan. Seperti saya juga Tuhan sediakan juga dananya. Padahal saya nggak punya kepengen ke sana juga, tapi ketika Tuhan berikan hatinya untuk saya pergi ke sana, oh saya mau pergi. Tentu saja. Dan berdoa sama Bu Sylvie juga. Jadi teman-teman, yuk siapkan ya. Siapkan hati, siapkan benar-benar tuntunan Tuhannya, agar kalau diperlengkapi, silakan. Yuk kita pergi sama-sama. Ya, saya berdoa semua teman-teman FG ikut semua dan diperlengkapi dengan indah semua oleh Tuhan. Termasuk dananya semua dipersiapkan oleh Tuhan. Ih, tepuk tangan semuanya. Amin. Jadi juga kita retret ya, retret nggak tanggung-tanggung retret di Yerusalem. 12 hari ya, teman-teman, 12 hari. Nanti saya akan, mereka akan buatin flyernya, pembimbing rohaninya saya. Nanti teman-teman boleh lihat-lihat flyernya ya. Segera mungkin nanti saya akan upload di media sosial. Oke, seru banget ya. Retret FFG di Yerusalem, luar biasa loh. Ya, nggak terlambat kok. Ini baru setengah jam, tenang. Selamat datang Bu Levina. Oke, kita teruskan ya. Pak, salam. Halo, ya. Bu Levina belum dapat kabar. Nanti tunggu kabarnya lewat rekaman. Oke. Markus 4:18. Silakan dibaca. Ibu Yohana ada? Saya ya, Pak. Iya, betul. Bisa, Bu? Bisa. Terima kasih. Bisa Hanya baca ya. backsound-nya di belakang Oh, agak keras ya, backsound. Pak. Sama, gimana ada backsound? Iya. Markus 4 ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya. Terima kasih Bu Yohana. Sama-sama, Pak. Di semak duri ada benih yang ditabur. Digambarkan dengan mereka yang mendengar firman, dengar firman ya, udah berbuah nggak? Nah, lihat ini. Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk mengimpi firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi nggak berbuah, ditekan habis. Firman yang dapatnya dari Tuhan ditekan habis karena lebih percaya kepada dunia dan tipu daya kekayaan. Wow, jadi firman bisa hilang ya Pak? Bisa. Mimpi bisa dapat dari Tuhan? Bisa. Begitu bangun lupa gitu mimpinya gimana tuh Pak? Ya hilang. Hilang dari mana? Ya hilang karena apa? Karena kita mungkin ada jendela ke arah dunia. Melihat dengan visi dunia, maka itu semua hilang. Banyak pesan-pesan dari Tuhan yang ketika kita mendapatkannya, kemudian hilang karena kita nggak ngeh itu dari Tuhan, karena visi kita sedang melihat dunia. Visi kita sedang menikmati tipu daya kekayaan. Nah, makanya teman-teman persiapan hati kita sesadar-sadarnya akan pernyataan Tuhan setiap saat. Setiap saat ya.
Hingga kemudian firman yang kita dengar, yang pernah kita dengar pun, dalam setiap kekhawatiran, dalam setiap tipu daya kekayaan, dan setiap tipu daya dunia ini, semuanya hilang. Hilang, nggak ada bekas-bekasnya, Pak. Iya, bisa. Karena begitu dominannya dunia ini, teman-teman ya. Filipi 3 ayat 8. Nah, silakan Ibu Helvi tolong baca. Bisakah Ibu Helvi? Ya, Pak Doni. Terima kasih. Ya, Saya Pak selalu. Doni. Ya. Filipi 3 ayat 8 ya, Pak Doni. Betul, Ibu? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Terima kasih, Bu Helvi. Terima kasih, Pak Doni. Ya, jadi ini Paulus dengan deskripsi yang jelas dalam ayat sebelumnya. Deskripsinya demikian, dia mempunyai satu bentuk hal-hal yang jasmaniah ya. Dia seorang Farisi, dia seorang keturunan Benyamin. Dia disunat pada hari ke-8. Seluruh hukum Taurat dia jalanin semua dan dia merasa bahwa dia tuh menggenapi semua hukum Taurat. Dia ngerasa demikian karena dia orang yang religius, orang yang pintar lagi, murid utama dari Gamaliel kalau saya tambahin. Dan ketika dia menerima Kristus dan mengenal Kristus, semuanya dianggap sampah. Lepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Kenapa? Nih, saya membuka ini ya. Karena ketika ia mengenal Kristus, Kristus yang ia kenal memberikan kemuliaan. Kristus yang ia kenal memindahkan dia ke dalam kesadaran yang lebih kekal sifatnya. Daripada ia mempunyai satu status yang secara duniawi, secara religius itu dianggap penting oleh orang-orang sejamannya, oleh orang-orang satu bangsanya. Tapi pengenalan akan Kristus membuat dia mempunyai kemuliaan, mempunyai sesuatu yang menetap sifatnya. Nah, apa yang ia dapatkan? Itu yang kita dapatkan dalam Alkitab, surat-surat yang ia tulis. Itu adalah satu revelation yang luar biasa yang ia dapatkan dari Tuhan sendiri. Nah, teman-teman, kalau kemudian dia begitu banyak hal yang dia tulis, dan saya percaya masih banyak yang sebetulnya ia mempunyai pikiran-pikiran yang belum tertuliskan karena keburu dihukum mati ya. Tapi saya percaya sang pemberi hidup itu, yaitu Kristus sendiri, yang pada hari ini, pada saat ini, di dunia ini juga, ia memberikan kepada kita bahkan lebih lagi apa yang ia pernah dapat, yang pernah berikan kepada Paulus. Satu hal yang saya ingin kita semua mengerti, apa yang Paulus dapatkan dari Tuhan itu memberkati seluruh orang Kristen di penjuru bumi ini. Tapi itu dari Paulus. Kita mesti mendapatkannya lebih lagi. Selain dari apa yang didapatkan dari Paulus di Alkitab, kita pun ingin mendapatkannya lebih lagi dari kehidupan Kristus yang berlimpah-limpah. Maka seringkali saya bilang bahwa jangan takut salah mendengar suara Tuhan. Lakukan. Tangkap dulu, catat dulu dalam pikiran kita, dalam tulisan yang kita tulis dalam laptop, HP. Kemudian renungkan, ada nggak ayatnya? Ada. Baca lagi ayatnya. Tuliskan pengertian yang kita dapatkan. Jadikan itu rema. Kemudian lakukan. Itu yang membuat kita lebih mulia. Lebih mulia lagi. Lebih mulia lagi. Hingga tanpa sadar tubuh kita diubahkan oleh Tuhan. Jadi manusia lahiriah itu bisa diubahkan, Pak, ke manusia batiniah. Bisa. Kenapa? Karena satu, kelahiran baru. Yang kedua, kesadaran Roh Kudus yang berulang-ulang menyadarkan kita agar kita ini anak Allah, kita punya kuasa. Dan yang ketiga, kita beralih kemudian jiwa kita untuk melihat visi tentang apa yang Tuhan nyatakan di depan sana.
Jadi ngelihat dunia lagi, hal-hal yang mencemarkan kita, yang mencemaskan kita, membuat kita bimbang, khawatir, itu bukan lagi pencobaan. Sesuatu yang mau membuat kita merasa tercobai karena kita punya ikatan di sana. Sesuatu yang ada di depan sana yang Tuhan berikan itu adalah kekuatan dan pengharapan yang sesungguhnya. Contoh ketika kita diberikan janji untuk yuk kita ke Israel, Yerusalem tahun depan. Saya kemarin berpikir, dapat dari mana uangnya? Saya mesti nabung sekian berapa waktu tahun untuk saya bisa mendapatkan uang itu. Tuhan bilang tidak, nggak usah nabung. Pergi aja, siapkan nanti. Nanti Tuhan yang perlengkapi. Ya sudah, saya terima jadi gitu aja. Serius sungguh teman-teman. Nah, makanya ketika kita menutup visi dari dunia tentang keinginan, kita buka visi dari Tuhan tentang keinginan Tuhan, maka semuanya akan Tuhan perlengkapi. Karena pada dasarnya, apa yang Tuhan taruh, Tuhan yang perlengkapi, Tuhan yang sempurnakan, dan Tuhan pimpin juga pada akhirnya. Kita mendapatkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kalau apa yang kita mau dan bisa tergenapi, dan itu adalah Tuhan, saya mau katakan gini, saya jelaskan gini teman-teman. Kalau Tuhan yang Anda pilih, itu Tuhan yang menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita, saya rasa itu bukan Tuhan. Saya mau katakan terus terang, karena ini perenungan pagi saya, pagi-pagi tadi saya ini perenungan seperti ini. Kalau kita berdoa pada Tuhan dan Tuhan menggenapi apa yang kita inginkan secara begitu aja, saya rasa itu bukan Tuhan. Serius. Tentu saja ini perenungan yang dalam. Karena sebetulnya kalau kita bilang demikian, ada berapa orang di dunia ini, 10 miliar katakanlah, dan mereka berpikir, mereka punya pikiran yang berbeda, punya keinginan yang berbeda, dan mereka semua serentak bilang, itu Tuhan yang jawab doa saya. Wah, semua yang agama-agama apa juga bilang begitu. Tapi Tuhan kita memberikan dirinya digantung di kayu salib. Untuk kita kemudian mengerti bahwa ia telah menebus semua kesalahan manusia. Kesalahan-kesalahan, langkah-langkah perbuatan, pikiran-pikiran yang salah yang telah manusia ciptakan dan perbuat. Hingga manusia nggak usah mikirin yang sia-sia lagi, berbuat yang sia-sia lagi. Fokus hanya kepada apa yang Tuhan mau saja. Jadi doa itu adalah apa yang Tuhan mau sebetulnya. Jangan apa yang kita mau. Tidak heran kalau pada saat ini banyak orang yang ngerasa Tuhan nggak jawab doa kita. Karena Tuhan lagi mengarahkan kita kepada hal yang berbeda dengan dunia daging, hawa nafsu, dan kebinasaan. Tuhan lagi nggak dengerin kita karena ia tahu ia punya jawaban lebih banyak kalau kita pindah daerah ke daerahnya dia. Tepuk tangan semuanya. Jelas teman-teman, ada yang keberatan dengan pendapat saya? Ini perenungan tadi pagi saya dapatnya ini. Ya nggak teman-teman, serenungkan baik-baik. Kalau kita semua seluruh orang di dunia ini menganggap Tuhan itu adalah Tuhan yang menjawab doa sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu bukan Tuhan. Serius. Oke. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Sampai Filipi 3:8. Silakan. Saya bilang begitu agar teman-teman bertanya. Pasti tergugah. Wah, Pak Doni kontroversial nih. Nah, makanya perenungannya mesti dalam, teman-teman. Ya. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada, saya teruskan. Oh, nggak ada, teruskan. Berarti ngerti ya? Ngerti semuanya atau kebalikannya? Nggak ngerti kabeh, Pak. Prinsip kehancuran, sub yang ketiga. Seperti sebiji gandum agar ia berbuah lebat, ia harus dikubur di tanah dan mengalami proses pecah kulit. Baru benih yang hidup di dalamnya tumbuh keluar menjadi tumbuhan yang produktif. Perumpamaan berikutnya, seperti minyak narwastu yang mahal. Ia tak berfungsi selama disimpan dalam buli-buli polam yang mahal. Leher buli-buli itu harus dipecahkan agar minyaknya keluar dan bermanfaat bagi Yesus. Tuhan Yesus menyatakan bahwa kulit
tanda kutip, adalah nyawa. Life. Suke. Jadi kulit pembungkus roh itu adalah nyawa. Nah ini kita masuk ke dalam tubuh, jiwa, roh, nyawa ya. Nyawa jarang dibahas di mana-mana, hanya di RTM. Saya percaya ini. Karena banyak orang nggak ngerti soal nyawa ini. Pembungkus roh itu adalah nyawa. Itu diumpamakan dalam bentuk kulit yang mesti pecah kulit agar benihnya keluar jadi tumbuhan yang produktif. Cinta akan nyawa sendiri yang menghalangi pecahnya kulit itu. Kulit itu harus dipecahkan agar isinya keluar. Ini brokenness. Cinta akan nyawa sendiri artinya apa? Kulit pembungkus roh itu lebih dominan dibanding apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kitanya nggak mau digantiin oleh Tuhan dengan kehidupannya, pikirannya, nggak mau. Saya pengennya yang manusia yang gini-gini aja Pak. Pokoknya saya nyaman. Ini nggak bisa dipecahkan kulitnya, tebal banget ya. Orang bilang daging, bukan. Ini adalah nyawa, bukan kedagingan. Nyawa yang penuh dengan pikiran-pikiran dan roh pikiran daging sebetulnya itu. Yohanes 12 ayat 24. Ibu Livina ada? Silakan Bu Iya, Livina. Pak. Terima kasih, selamat baca. Ya, gimana, Pak? Ya, Yohanes 12 24 Ibu. Oh iya, iya. Makasih, Pak. Terima kasih juga Ibu Livina. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Amin. Terima kasih, Terima kasih Bu Pak. Livina. Nah ini teman-teman, ini perenungan lebih dalam lagi. Aduh, ini perenungan lebih dalam. Pak, orang weekend tuh ya pengennya rekreasi, tamasya, ini kok perenungan terus, Pak. Lihat ini. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, pecah kulit, dia tanam di tanah ya. Ditanam di tanah itu digambarkan agar si benihnya mati dan menghasilkan banyak buah. Ini juga digambarkan juga dalam baptisan. Baptisan itu melambangkan kematian kan sebetulnya. Dikubur dalam baptisan, jadi baptisan yang benar dikubur. Ya teman-teman. Barang siapa mencintai nyawanya, jadi nggak mau dikubur nih, nggak mau dibaptis nih, nggak mau mati nih. Mati apanya? Mati kulitnya, pecah kulitnya. Ia akan kehilangan nyawanya. Nyawanya yang mana? Ya kehilangan nyawa, kehilangan kesempatan, kehilangan bagaimana kemudian dia mendapatkan hidup yang berkelimpahan, yang selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi barang siapa tidak mencintai kulit pembungkus benih itu sendiri, itu nyawa, di dunia ini, lihat ini ya, di dunia ini, artinya di dunia ini membuat lapisan-lapisan kulit pembungkus roh itu bisa semakin tebal, tebal hingga sulit dibongkar oleh Roh Kudus. Bebal jadinya ya teman-teman. Jadi mempunyai satu kekeras kepalaan, kekeras hatian, tegar tengkuk, sukar diajar, ngedablek gitu ya. Nah, akhirnya itu cinta nyawa banget. Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, kalau kesemua itu semua dibuang, dableknya, keras kepalanya, gak mau diajarnya, dibuang semua, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ya, teman-teman, kita mencintai didikan Tuhan betul. Kita mencintai teguran dari Tuhan betul, ikuti. Karena dengan demikian, kalau kita mengikuti apa yang Tuhan anjurkan, sarankan, apapun itu, kita lagi lepas kulit. Dan kita memelihara roh kita untuk hidup yang kekal. Gak ada masalah kok sebetulnya apa yang kita alami kalau kita lepas kulit, kita alami hal yang tidak menyenangkan, gak ada masalah, serius. Karena yang terjadi kita sedang menginvestasikan setiap kesempatan kehilangan itu diganti dengan Tuhan hidup yang kekal. Katakan amin. Buat tangan semuanya. Setiap hal-hal yang terhilang dari hidup kita,
dan kita menerima hidup yang dari Tuhan dengan lepas kulit semakin banyak, maka kita sedang memelihara apa yang kita terima Tuhan dari Tuhan ini untuk dipersembahkan di hari Tuhan, di mana kita sebagai hamba-hambanya mempertanggungjawabkan apa yang di pikiran kita, di hati kita, di hadapan Tuhan. Setiap perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang kita hadapkan kepada Tuhan, nanti ini akan ada pertanggungjawabannya. Dan kalau kita kemudian tidak cintai nyawa kita di dunia ini, Tuhan melihat bahwa kita memeliharanya untuk hidupnya kekal. Jadi kemuliaan, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan didapatkan ketika kita banyak pecah kulit sebetulnya, teman-teman. Kalau kulitnya nggak pecah-pecah gimana? Ya itu dia, nggak pernah mati, nggak pernah ngalamin banyak buah. Akhirnya binasa. Ya teman-teman, perumpamaan ini minyak narwastu. Ini Maria dari Betania ya. Markus 14 ayat 3. Silakan dibaca. Kembali ke Ibu Mundi. Bu Mundi silakan. Siapa? Makasih. Markus 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Amin. Ya, jadi ini perumpamaan tentang bagaimana. Terima kasih Bu Mundi. Sama-sama, Pak. Hal yang mahal, luar biasa bagi seorang wanita Betania ini mesti nabung setahun. Dan itu ia dedikasikan untuk Tuhan Yesus. Jadi hasil nabung itu mungkin dia nggak nyangka bakal bertemu dengan Tuhan Yesus dalam setahun itu ya. Tapi saya rasa dari apa yang telah ia alami ketika ia hendak dirajam itu, dia sadar untuk apa dia nabung selama ini, rupanya gitu. Yaitu untuk kemudian memberikan yang terbaik sebagai pengurapan kepada Tuhan sebelum kematiannya. Jadi sebabnya mengapa ia didorong dalam hati nuraninya, entah itu oleh siapapun itu, yang penting dia ketika dia menabung untuk beli minyak narwastu ini, dia kemudian mengerti untuk apa ia lakukan itu, untuk kemudian mengurapi Yesus. Dan Yesus bilang, dimanapun Injil ini diberitakan, perbuatan perempuan ini akan diingat selama-lamanya. Seiring dengan Injil diberitakan. Nah, sebabnya mengapa saya juga beritakan ini? Karena perbuatan ini yang memuliakan Yesus. Ya, si perempuan ini mengerti siapa Yesus. Siapa dia? Seseorang yang sangat luar biasa menyelamatkan dia dari kematian. Kalau kita referensi ke masalah pecah kulit, bayangkan si perempuan Betania ini adalah perempuan yang tidak benar. Dan ketahuan siang-siang dia selingkuh, berzina. Diperhadapkan oleh orang-orang yang pada masa itu orang religius kepada Tuhan Yesus. Sebetulnya untuk kemudian menguji Yesus. Apa yang hendak Yesus lakukan? Berdasarkan hukum Taurat. Terbukti apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu menggenapi semua hukum yang ada dengan siapa saja yang merasa berdosa, silakan lempar pertama kali. Itu artinya semua pelaku-pelaku kereligiusan pada masa itu semuanya gagal dalam hukum Taurat. Mengerti tidak, teman-teman? Nah, karena kemudian si perempuan ini ngerasa diselamatkan dari kematian, maka ia ngerasa hidup lagi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus dengan bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maka ia mengingat perbuatan Yesus yang menyelamatkan dia dari kematian itu. Karena di hari itu, dia telah menerima kehidupan yang Tuhan tawarkan. Teman-teman, kalau sekarang teman-teman ngerasa diri teman-teman, aduh saya tuh banyaknya dosa apa, banyak perbuatan salahnya. Atau mungkin saya tuh udah pendoa, sudah pelayanan, apalagi yang kurang. Teman-teman, dia bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan siapa Yesus? Bertemu dengan remanya. Setiap rema yang kita dapatkan dari dia, membuat kita beralih dari dunia yang lama, hidup yang lama, cangkang yang lama, hingga kita lepas kulit dan menemukan hidup yang baru. Saya jamin dan saya percaya pertemuan dengan Tuhan Yesus senantiasa mengubahkan kita.
Katakan amin. Tepuk tangan semuanya. Jadi kalau kemudian seseorang berjumpa dengan Tuhan, mendapatkan remanya, tapi nggak pernah berubah, saya mau bilang, mungkin yang kita jumpai bukan Tuhan Yesus. Hanya kereligiusan semata yang udah kita berikan kepada orang. Ini saya udah baca Alkitab nih. Mengapa saya bilang begitu? Karena saya dulu begitu. Menyombongkan diri dengan apa yang telah saya lakukan. Oke, saya dulu begitu. Makanya kesempatan datang untuk saya bisa menghirup udara yang pernah dihirup oleh Tuhan Yesus ketika di Yerusalem. Tanah tempat dia berjejak, tanah yang sama ketika nanti saya jejakkan di sana, tanah yang sama. Dan tempat situs yang sama ketika dibaptis, saya pun ingin dibaptis di sana. Tempat di mana ia melakukan mujizat pertama kali, saya pun ingin datang ke sana. Tempat di mana ia kemudian mati dan kemudian mengucurkan darahnya. Tempat dimanapun itu saya menikmati kehidupan Kristus di situ di dalam semuanya itu. Aduh, rindu banget ya teman-teman. Red di FFG di Yerusalem. Keren. Oke, Mazmur 51:15 kembali. Oh, Ibu Sinar. Ibu Sinar ada, silakan. Ada, Pak. Terima Makasih. kasih. Mazmur 51, Ibu. Mazmur 51, ayatnya yang ke-18. Yes. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ya. Baca. Terima kasih Bu Sinar. Saya selalu ya. Amin. Terima kasih. Nah, Terima kasih. ya, terima kasih Bu. Nah, korban sembelihan kepada Allah. Jadi Allah menyukai sembelihan, betul. Ya lemak dibakar di mezbahnya, ya bagian-bagian dalam perut juga dibakar. Yang ia senangi lemak dan daleman, apa namanya? Jeroan ya. Mengapa? Karena itu tidak layak dimakan oleh para imam. Yang ia suka juga adalah jiwa yang hancur. Apa itu jiwa yang hancur? Contrite spirit. Ini ada nih ayatnya di bawah ya, kalau nggak salah. Broken heart and a contrite heart. A broken and a contrite heart. Hati yang hancur. Apa tuh hati yang hancur? Pemisahan antara manusia batiniah dan manusia lahiriah. Jadi teman-teman sih bisa katakan gini, perjumpaan pribadi dengan Tuhan di mezbahnya, di tahta kasih karunia-Nya adalah bagaimana kita diubahkan hari demi hari, waktu demi waktu. Ketika kita mendengarkan dia bicara, itu saatnya kita diubahkan. Mengalami pemecahan kulit terus-menerus. Hingga kita tinggalkan manusia lama kita benar-benar dalam baptisan kematian. Agar kita mengalami kehidupan yang sempurna yang didapatkan dari Tuhan Yesus yang sempurna itu. Asik ya? Caranya gimana Pak? Itu banyak dengerin Tuhan. Ya, perempuan yang dianggap berdosa, sangat berdosa itu kemudian dia benar-benar dimuliakan Tuhan loh. Dimanapun Injil diberitakan, perbuatannya dia ini untuk memuliakan dia juga. Oke, wow. Ada pertanyaan di sini teman-teman, silakan. Ada pertanyaan di sini teman-teman, silakan. Tidak ada, saya teruskan. Sebab yang keempat, Allah memakai segala situasi untuk penghancuran jiwa ini. Penghancuran kulit ya, penghancuran nyawa, pembungkus roh sebetulnya. Tak ada sesuatu di dunia ini yang terlepas dari pengetahuan dan campur tangan Allah. Ia memakai segala situasi dan keadaan untuk menyempurnakan orang-orang percaya. Bahkan Tuhan Yesus juga disempurnakan dalam ketaatan melalui penderitaan di dunia. Roh Kudus mengerjakan tanda kutip Anda sampai tuntas. Kadang-kadang yang mempergunakan orang lain juga untuk menggarap Anda. Ini ya, yang berbenturan antara manusia lahiriah dan manusia lahiriah. Karena kita kemudian, apaan sih itu ya? Untuk apa sih dia bilang begitu? Curiga, benci,
perselisihan, iri hati muncul karena setiap ego kita berbenturan dengan ego orang lain. Ini teman-teman, saya juga memahami kalau saya sedang memberikan pengajaran, mungkin saya pun punya ego sendiri. Saya mau bagiin ini, ini saya pernah alami. Saya mau bagiin ini, ini memberkati saya. Mungkin itu bagian dari ego saya juga. Oleh karena itu, kalau sampainya di hatinya ibu bapak semua, teman-teman semua yang di FFG ini, kalau sampainya kemudian jadinya banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat makin bingung, bisa jadi kita semua sedang berhadapan dengan manusia lahiriah masing-masing. Tapi kalau kemudian adanya perubahan-perubahan di hati saya, ada perubahan-perubahan di hatinya Bapak Ibu sekalian teman-teman, berarti kita sedang sama-sama disentuh oleh lawatan Tuhan. Dan ini yang kemudian sedang digarap oleh Roh Kudus dalam kita semua. Tepuk tangan semua di FFG ini. Karena itu dari pertanyaan Bapak Ibu teman-teman, ini yang kemudian jadi parameter. Sejauh mana Roh Kudus menggarap kita dan sejauh mana ia menyentil kita untuk kita kemudian mempunyai pertanyaan-pertanyaan, mempunyai hal-hal yang perlu dipertanyakan, mempunyai hal-hal yang dipergumulkan, yang selama ini mungkin belum ada jawaban. Ya teman-teman, sekarang mungkin ada jawabannya, mungkin karena kemudian kita ngerasa tersentil, gitu teman-teman. Nah, mungkin seorang yang Anda anggap remeh, Anda tak suka kepadanya, atau bahkan benci kepadanya. Ia menggarap Anda dalam bidang pikiran, emosi, dan kemauan Anda. Apa yang bersifat kedagingan akan dihancurkan agar yang rohani keluar. Dan roh Anda yang telah dibaharui oleh Roh Kudus. Jadi, setiap kekuatan yang datangnya dari Roh Kudus akan keluar. Menjadi bentuk yang kemudian memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Pengharapan, sukacita. Contoh, kalau kita kemudian mengenal sukacita dan bahagia, ya, kita mungkin nggak bahagia, kita nggak pernah liburan. Saya nggak pernah liburan. Saya nggak pernah, misalnya menikmati salju, ya. Saya mungkin nggak pernah menikmati makanan yang enak banget, misalnya 1 piring 5 juta gitu ya, nggak pernah lah. Apakah saya bahagia? Apakah saya nggak bahagia? Biasa aja. Apakah saya sukacita? Nah, sukacita ini sesuatu yang bahkan kita nggak punya. Segala kebendaan yang kita nggak punya, tapi diberikan dalam bentuk sukacita ketika kita memiliki hanya sepersekian persen saja dari kebahagiaan orang-orang lain. Misalnya, kita nggak bisa menikmati rumah yang nyaman, rumahnya bocor, rumahnya gini. Tapi kita bisa menikmati waktu keluarga bersama-sama. Itu luar biasa indah. Orang-orang yang mungkin punya rumah besar, mungkin nggak punya waktu keluarga bersama-sama di rumah mereka. Contoh lagi, mungkin orang bisa menikmati makanan yang dihidangkan. Misalnya, you can eat. Di jamu makan. Wah, karena memang mesti makan banyak, karena semuanya serba boleh selama 2 jam, makan banyak sebanyak mungkin. Udah kenyang pun dipaksa. Pulang-pulang langsung sakit perut, mulas, sepanjang malam gelisah. Bisa menikmati makanan? Nggak bisa. Dibandingkan dengan orang yang hanya memakan mungkin hanya dadar telur saja dengan garam secukupnya dan kemudian makan nasi, dan orang itu mengalami ucapan syukur yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, telurnya enak sekali. Terima kasih atas berkat yang kau berikan pada malam hari. Nah, itu ada sukacitanya. Kalau yang tadi meskipun makan banyak tapi nggak bahagia, yang ada malah sengsara. Nah teman-teman, jangan terpaku, jangan kita membuat parameter kepada kebendaan, kepada bentuk kebahagiaan yang orang cari. Sia-sia. Apalagi kalau kebahagiaan yang kita dapatkan dibandingkan dengan kebahagiaan orang lain. Orang bahagia, saya enggak. Sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Diberikan kuasanya untuk menikmati sukacita. Apa yang telah Tuhan berikan? Semuanya Ia berikan. Bahkan nyawanya Ia berikan untuk kita. Apalagi yang kurang? Nah, teman-teman, kalau kita udah mendapatkan itu,
keterlaluan banget kalau kemudian kita ingin bahagia, ingin mendapatkan hal-hal yang kita belum dapatkan. Oleh karena itu, kalau kita mengenal Tuhan, apa saja yang kita ucapkan, hormatilah Dia sebagai Tuhan yang bukan untuk menggenapi segala keinginan kita, tapi biarlah keinginannya terjadi seperti apa yang Ia inginkan di sorga. Tepuk tangan semuanya. Saya renungkan tuh sepanjang hari ini, apa yang Tuhan sediakan, ya, kita mesti mensyukurinya. Dan apa yang kemudian kita pikir kita belum punya, padahal Tuhan yang sediakan. Dan yang ketiga, kalau kita kemudian berdoa kepada Tuhan dan Tuhan jawab semuanya apa yang kita inginkan, itu bukan Tuhan. Jelas teman-teman? Itu pikiran-pikiran yang saya dapatkan selama sepanjang hari ini. Nah, itu memberkati saya juga. Lukas 12 ayat 6. Kembali lagi ke, boleh? Ada Bu Yunike nih. Silakan Bu Yunike, tolong bisa baca. Masih belum bisa baca ya? Oke. Yang lain dulu. Ibu Ari, silakan. Iya Pak Doni. Oh iya, bisa baca ya? Iya Pak Doni. Halo, silakan Bu. Lukas 12 ayat 6 ya Pak. Iya, betul Bu. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dari padanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, terima Amin. kasih Bu Yunike, selamat datang di Bandung ya. Sama-sama Pak. Iya, terima kasih. Mohon maaf belum bertemu nih. Saya baru pulang dari jam 6, baru pulang ke rumah. Oke. Tidak apa-apa Pak. Iya, terima kasih Bu Yunike. Nah, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Jadi ada harganya ya. Dan harganya itu murah, burung pipit. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Allah memperhatikan mereka. Allah menilai mereka. Menilai tidak ternilai dengan harga sebetulnya. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Perhatikan teman-teman. Mungkin ngerasa ada yang aduh rontok. Tuhan perhatikan loh. Tuhan menghitung semua rambut yang rontok. Karena itu, berdasarkan semuanya yang Allah perhatikan itu, karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Teman-teman mengerti hal ini, mengerti ayat ini perkataan Tuhan Yesus. Dia membuat kita naik dalam pandangan Allah. Mengapa kita seringkali menurunkan standar kita di hadapan Allah? Ia menaikkan kita di hadirat Allah sebagai anak-anak Allah. Mengapa dengan cara pikir dan cara pandang kita dan bahkan doa kita seringkali membuat Allah itu jauh. Teman-teman, maka kemudian Tuhan Yesus bilang dengan perumpamaan burung pipit ini, kamu tuh lebih berharga dari lebih banyak burung pipit. Roma 8:28 ini ayat yang luar biasa. Oke, silakan dibaca oleh Ibu Ari. Ada? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya.
dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Terima kasih Bu Ari. Sehat Amin. selalu ya. Sama-sama. Baik, amin. Ya. Kita lihat ayat ini baik-baik, kita cermati dan kita renungkan dan kita menikmati Tuhan dalam semuanya itu. Ya, lihat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah menginginkan bareng bersama-sama dengan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datengin kebaikan. Oke? Jadi Allah pada intinya semuanya berbuat baik. Ia effort berbuat baik. Tapi lihat, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah berbuat baik kepada siapa saja yang mengasihi Dia. Loh, berarti ini ada batasan dong, Pak. Lihat lagi, lebih dalam. Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ia datangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil. Siapa yang mau? Sini dipanggil. Mau nggak dipanggil? Mau. Nah, tapi kalau mau dipanggil begitu mesti diproses. Proses ini mesti ada berupa brokenness-nya, penghancuran-penghancurannya. Apa yang dihancurkan? Lihat ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ya, teman-teman, lihat ini. Satu ayat ini luar biasa. Semua orang yang dipilih. Kita sebagai orang Kristen nggak milih Kristus sebagai juru selamat. Nggak. Kristus yang milih kita. Ini juga perenungan tadi saya pagi. Perenungan saya tadi pagi. Sorry, kebalik. Perenungan saya tadi pagi. Kristus memilih kita. Kita semua orang yang terpilih. Untuk diapain? Ini penghancurannya. Mereka yang dipilih itu ditentukan dari semula untuk jadi serupa dengan Yesus. Allah menginginkan kita agar kita serupa dengan Yesus. Makanya Ia panggil kita. Ia punya rencana yang indah bagi kita semua. Ia mau belajar. Dipenuhi dengan kealahan lewat Kristus. Nah, mereka yang ditentukannya dari semula itu untuk diserupa dengan Yesus supaya anaknya itu, mengapa semuanya menjadi satu parameter agar Yesusnya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus oleh Bapa ya membangun satu keluarga besar. Ya, semua orang yang kemudian dipilih ditentukan jadi seperti Kristus menjadi keluarga besar. Teman-teman mengerti ya, keluarga besar? Semuanya dalam pandangan Allah satu level dengan Yesus, dengan Tuhan Yesus. Asal mereka yang ditentukannya dari semula itu mereka dipanggil. Mereka dipanggilnya, mereka dibenarkan lalu diberikan kemuliaan. Ini pemrosesannya. Dipilih, dipanggil, ditentukan, dibenarkan, diberi kemuliaan. Nah, nampaknya ini indah. Betul indah. Tapi secara jasmaniah ini mengerikan. Apa mengerikannya? Segala cinta diri dibuang, dibabat habis, dipotong habis. Semua pikiran-pikiran yang keegosentrisan dibuang semuanya. Mungkin nggak enak banget. Siapa yang mau keegoisannya dibuang? Nggak mau lah. Cinta dirinya dibuang, nggak mau lah. Tapi demi mendapatkan Kristus. Karena kita ini dipanggil, dipilih, ditentukan, dibenarkan, dimuliakan. Pada ujungnya diberikan kemuliaan. Ya harus maulah. Relakan diri kita untuk dimuliakan. Ya kan? Pengennya kan kita dimuliakan. Tapi mau nggak dibenerin? Diperbaiki? Ditanggalkan yang dulu-dulunya? Kalau kita dipanggil, kalau kita terpanggil. Kalau kita nggak terpanggil ya kita kemudian jadi orang yang nggak mau dibenerin kan. Kalau kita ngerasa kemudian dipanggil tapi nggak mau dibenerin, mana ada kemuliaannya Tuhan. Teman-teman, kalau kemudian kita dipilih,
Bukan berarti kita mengajukan diri, tapi karena memang kita punya ke arah bagaimana Kristus dimuliakan, dibentuk lewat tubuh jasmania kita. Maka yang hadir di muka bumi ini pada saat-saat ini ya kesusahan, ya pergumulan, ya hambatan demi hambatan, ya pintu yang tertutup. Agar apa? Agar kemuliaan Tuhan terwujud dalam semuanya itu. Dan percayalah, Tuhan datangkan kebaikan. Allah datangkan kebaikan. Tapi bagi mereka yang mengasihi dia. Tapi kalau nggak mengasihi Allah lewat semua proses itu, yang ada adalah hal yang tidak menyenangkan. Hal yang merugikan. Benar-benar tidak menyenangkan jadi seorang Kristen. Karena banyak permasalahannya, banyak pergumulannya. Banyak pikul salibnya, banyak sangkal dirinya. Apaan ini? Oh, Tuhan macam apa nih? Mau kita doain nggak ada jawabannya. Oh, gitu teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Hari ini semua egosentris ini dikikis habis. Kalau kemudian manusia rohani kita seperti bergejolak, Tuhan, aku minta ampun, aku bertobat, aku mau seperti itu, seperti Engkau. Berarti kita sedang berhadapan dengan manusia rohani sama-sama ya. Tapi kemudian kalau dibilang di hatinya kita semua ya, Pak Doni ini ngomong apa? Itu berarti manusia lahiriah saya dan manusia lahiriah teman-teman semua saling bersinggungan. Gitu teman-teman. Either sayanya kemudian gak mau menerima komplain dari teman-teman, atau teman-teman ngerasa ini membosankan. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Kita masuk ke diskusi ya. Tidak ada? Oke, kita foto bersama dulu. Kalau belum ada, silakan buka videonya, kita foto bersama dulu, silakan. Apakah jaringannya bagus di sini? Di situ? Saya rasa bagus. Meskipun tadi sempat terhambat ketika saya pulang. Saya mesti oprek-oprek dulu jaringannya. Kita berfoto bersama dulu. Ya, oke. Bu Marta silakan. Bu Ari, Bu Levina, Olin masih di Australia. Oke, silakan. Saya off cam ya, Pak. Oke, off cam ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan semuanya. Oke, silakan, ada pertanyaan apa? Ada pertanyaan apa? Silakan ditanyakan. Kalau masih bingung, apa yang diingat sepanjang pertemuan ini? Silakan, apa yang diingat? Bu Mundi mungkin ada yang diingat? Bu Mundi tadi yang pertama hadir sama Olin. Iya, untuk pelajaran ini ya Pak ya? Ya. Iya, tentang ini ya Pak ya, tadi ya tentang kedagingan dan rohani dan jasmani ya Pak ya. Manusia jasmani dan manusia rohani. Manusia jasmani dan rohani. Ya, itu satu sama lain memang apa ya Pak, kadang itu berbenturan ya Pak kalau saya bilang. Iya. Karena ya jadi gimana ya Pak, kalau misalnya kita rohani itu kan memang kita roh itu ya yang nuntun kita, tapi jasmani itu kadang-kadang daging itu juga kadang-kadang juga apa ya Pak, ya mempengaruhi juga Pak, mempengaruhi hidup kita, tapi gimana kita hidup kita dalam Tuhan aja Pak. Kalau memang kita hidup dalam Tuhan ya roh lah yang dominan gitu Pak. Yeah. Saya kira. Dan kita juga tetap berusaha dengan tuntunan Roh Kudus untuk bisa tadi ya Pak, seperti kulit tadi ya, kulit yang cangkangnya itu harus dilepas. Ya kalau misalnya cangkang lepas itu kan katanya sakit itu ya Pak ya, kalau misalnya itu ya. Nah itu juga mungkin saya rasakan juga gitu loh Pak, kalau hal-hal kayak gitu. Yeah. Itu Pak yang saya ambil dari pelajaran dari Pak Doni. Terima kasih Bu Mundi, Tuhan berkati. Amin. Ya, ketika cangkang terlepas tuh sakit. Yang sakitnya apa? Daging. Kan tubuh jasmani ini kan nempel dengan nyawanya ya sebetulnya. Tapi percayalah, kalau kemudian ada kuasa dari Allah itu yang keluar dari semua apa yang kita lakukan hari-hari ini.
Jadi kita bisa melihat penyertaan Tuhan, jalan-jalan yang dibukakan dengan cara pandang yang baru ini. Ya, teman-teman akan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang dilawat oleh Tuhan juga bersama-sama dan kemudian ya bangun seperti ini FFG ini teman-teman. Jadi sesuatu yang kemudian Tuhan pertemukan itu bukan untuk hal-hal yang sengaja dipertemukan tapi untuk satu maksud. Bagaimana kemudian secara pribadi dan secara korporat lawatan Tuhan itu terjadi. Bukan cuma kepada setiap orang yang ada di FG tapi juga kepada keluarga besar kita semua ya di seluruh keluarga besar kita di rumah kita masing-masing. Terima kasih Bu Mundi atas pembagian pengajarannya. Tepuk tangan Bu Mundi. Yeay. Oke, barangkali Olin mau bagiin sesuatu apa yang didapat Olin hari ini? Ya, Pak Doni. Ya. Yang mau saya, sorry, maaf agak bisik-bisik soalnya lagi di luar. Oh iya, iya. Yang saya dapat hari ini tuh tentang ini sih Pak Doni, yang tadi Pak Doni bilang ketika orang sama-sama egonya itu sama-sama tinggi, lebih banyak berbenturan gitu. Dan ini pengalaman saya pribadi juga, kayak saya kira kita tuh udah kenal sama Tuhan, udah belajar ini itu, tapi pas kita ketemu sama orang yang sepertinya juga kenal Tuhan, merasa sama-sama benar, itu lebih parah daripada kita deal dengan orang yang di luar Tuhan gitu. Dan akhirnya saya tahu, oh ternyata saya tuh seperti ini gitu. Pas ketemu sama orang yang memang energinya sama, jadi sama-sama keras egonya, jadi bisa kelihatan di situ. Jadi tadi Pak Doni bilang seperti itu tuh, itu konfirmasi sekali untuk saya. Jadi di tempat-tempat tertentu tuh biasa Tuhan kasih tunjuk kita tuh kedagingan kita tuh akan ada di level mana, walaupun kita udah ikut pemuridan, ikut banyak doa dan lain sebagainya, tapi kayaknya sampai mati deh, sampai akan dimurnikan. Iya, betul. Tuh. Gitu Pak Doni yang saya dapat. Thank you Olin, tepuk tangan buat Olin, luar biasa loh. Ya, saya sendiri sering bertemu dengan orang-orang, para pengajar juga, hamba Tuhan juga, seorang apa sih namanya, fasilitator di misalnya di Pria Sejati ya. Siapa yang nggak tahu Pria Sejati, tahu kan? Jadi ya memang akhirnya bersitegang pendapat tentang hal-hal doktrinal gitu ya, hal-hal kebenaran firman Tuhan yang dibahas dengan tingkat pengertian masing-masing. Kan jadinya keliru kalau kita mempertaruhkan memegang teguh pendirian kita tanpa memandang orang lain benar apa salah. Pokoknya saya yang benar gitu. Maksainlah saya. Maksain ke orang ini, orang yang terima juga. Ya, ujung-ujungnya saya bilang, kamu belum lahir baru. Marah dia digituin. Saya ngerasa saya juga benar. Pas belakangan, aduh saya yang salah ini. Mau saya yang benar, mau dia yang salah, tapi tetap saya jadinya menjadi orang yang bijaksana, tetap salah. Kebenaran yang kita nyatakan, meskipun itu benar, tapi kalau sikap hati kita nggak benar, karakter kita nggak benar, akan jadi bumerang buat orang yang kita hadapi. Tetap nggak memberkati kita. Yang jadinya malah kita jadi orang Farisi, orang munafik. Masa dia beritain firman, dianya masih begitu. Munafik tuh. Nggak memberkati sama sekali. Meskipun apa yang kita ungkapkan kebenaran firman Tuhan. Tapi pribadi kitanya masih seperti itu, seperti orang dunia kebanyakan, munafik dicapnya. Nah teman-teman, sekali lagi, bukan berarti kita nggak bagikan firman Tuhan, nggak bagikan kebenaran, tapi hargai juga Roh Kudus yang ada di hati orang Kristen yang lain kalau kita lagi ngobrol firman Tuhan bersama-sama. Oke, dengan begitu kita menghargai dengan indah kuasa Roh Kudus juga dalam orang lain. Sama seperti kuasa Roh Kudus juga bekerja dalam diri kita dengan indah. Keren ya? Tepuk tangan lagi dong. Oke, satu orang lagi, siapa yang mau bagikan pengajarannya? Kan hari ini kan pengajaran ya. Praktek pengajaran. Siapa yang mau bagikan? Tidak ada? Tidak ada ya? Udah malam kali ya? Baik.
kalau ke malam sudah terlalu malam, baik saya akan segera akhiri. Karena sekarang pun saya ada acara lagi. Mohon maaf ya teman-teman, saya ada acara lagi. Kita akan lanjutkan di hari Rabu yang akan datang. Jadi kita juga terus-menerus berlatih mengajar, berlatih untuk membiarkan manusia roh kita bersama-sama dengan Tuhan yang bertemu dengan manusia roh yang sesama kita. Meskipun kemudian ada halangan-halangan, kita kemudian punya kegusaran, punya satu bentuk perselisihan, tapi itu diberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk memanifestasikan di permukaan saja, jangan diungkapin. Dan kemudian kita mengerti, oh kita masih punya kedagingan ya. Roh Kudus silakan kau angkat pertengkaran ini, perselisihan ini, perdebatan ini keluar dari dalam pikiran. Nanti biarlah kemudian selanjutnya kuasa Roh Kudus yang sebenarnya turun atas kita semua hingga kita benar-benar menjumpai orang-orang yang dilawat oleh Tuhan yang sama, dan kita pun dilawat oleh Tuhan pertama kali sebelum orang-orang itu. Ya, saya berdoa bagi kita semua teman-teman diberikan kesehatan selalu, dan apapun yang sedang kita pergumulkan Tuhan jawab. Kesehatan kita, apapun yang menjadi halangan-halangan kita bertumbuh, Tuhan juga pasti mendengarkan. Hanya lengkapi setiap proses kehancuran yang sedang Tuhan berikan kepada kita dengan taat pada Dia. Akhir kata, biarlah teman-teman juga diberikan berkat-berkat yang luar biasa, hingga tahun depan kita akan retret di Yerusalem. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih akan setiap kesempatan untuk kami mengenal-Mu di muka bumi ini. Dan kami mau praktek, bagaimana kami kehilangan nyawa lama untuk ganti nyawa yang baru, cangkang lama, cangkang yang menyelubungi roh ini terlepas keluar semuanya hingga kami semua menyatu dengan Kristus, hingga kami pun menjadikan Kristus yang terutama dalam hidup kami, dalam pikiran kami, dalam setiap perasaan kami. Dan Tuhan silakan Engkau yang hidup sempurna dalam diri kami, silakan Engkau yang menghapus semua cangkang-cangkang ini yang mereteli semua pikiran-pikiran yang membungkus pikiran-pikiran-Mu Tuhan. Hingga pikiran-pikiran lama kami sekarang tertuju kepada pikiran-pikiran Kristus semata-mata dan taat kepada apa yang Kau putuskan, yang Kau ajarkan, yang Kau anjurkan. Mari Tuhan, bangun kami seperti Engkau. Dan Roh Kudus silakan Engkau yang telah menetapkan dalam diri kami bahwa kami telah mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kami bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus pula. Dan kami hidup oleh tuntunan-Mu, maka silakan Roh Kudus, Kau tuntun kami masuk ke dalam berbagai-bagai kehidupan Kristus yang tercipta di depan masa depan kami, yang melimpah-limpah, hingga kami benar-benar bersuka cita akan setiap perubahan-perubahan yang diadakan oleh Engkau. Dan kami mengerti bahwa Kristus semakin dirupakan, dimanifestasikan dalam tubuh jasmani kami. Terima kasih Roh Kudus akan kuasa-Mu, akan kesetiaan-Mu, hingga kami semua beroleh kemuliaan yang semakin besar dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita berfoto bersama lagi sekali lagi ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir meskipun jam 5 mulainya. Kita tetap hadir semuanya. Oke. 1, 2, tanpa mikrofon. 3. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati, selamat akhir pekan. Bu Levina, Bu Bundi, Bu Yuni, Bu Helvi, Bu Marta, Bu Sinta. Terima kasih. Ibu Yohana, Ibu Lari. Berkati semua. Sehat selalu semuanya. Sampai jumpa di Yerusalem. Amin. Iya Pak, Yerusalem Pak. Tuhan berkati. Mau dong. Amin.